Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak tadi cuplikan film apa? Itu cuplikan filmnya A Private War, cerita soal gimana perjalanan jurnalis perang yang cerita soal perang di Suriah. Nah, bicara soal perang Suriah itu asal-usulnya dari ada isu yang sebenarnya setelah konflik terjadi pun belum terkonfirmasi. Atau kita bisa dekatkan dengan kondisi kekinian dengan adanya hoax ya Prof. Mahfud dan kawan-kawan. Nah, Prof. Mahfud melihatnya seperti apa sih? Ternyata hoax atau informasi bohong yang beredar yang dianggap sepele ntar juga hilang lagi. Tapi kalau tidak dibendung bisa jadi konflik. Iya. Banyak orang yang menyepelekan hoax ini, itu kan biasa nanti selesai sendiri. Juga. Padahal itu bahaya juga loh, bisa seperti Suriah atau bisa mengubah satu konstelasi politik secara besar-besaran juga gitu. Berita-berita yang seperti itu. Misalnya seperti yang terjadi di Mesir, itu kan dari main-main gini gitu, yang banyak hoaxnya juga sampai terjadi revolusi Mesir. Mungkin ada yang positif seperti itu, tapi pada umumnya merusak. Ya, pada umumnya rusak. Dan di tempat kita sering terjadi orang ribut gitu, ternyata besoknya itu kurang informasinya, satu kalimat terpotong gitu. Kadang-kala tidak ada diada-adakan. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga pemilu ini dari hoax. Saya selalu mengatakan 3 hal. Orang membuat hoax itu ancamannya 3 kalau dari hukum. 1 dari kitab undang-undang hukum pidana. Dia bisa berita bohong, pencemaran nama baik, penghinaan pejabat publik dan sebagainya. Yang kedua undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE itu membuat kemudian mendistribusi ya berita-berita itu jangan sembarangan share, itu ancaman hukumannya 6 tahun dengan denda 1 miliar. Jangan soal-soal hukum, kesadaran moral aja gitu. Tapi kalau Anda secara moral tidak sadar juga bahwa hoax itu mengancam, ingat ada hukum nanti yang bisa bekerja. Apalagi lalu menimbulkan kekisruan-kekisruan yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi fundamentalnya kan harus punya kesadaran moral. Betul. Nah, kalau Bang pernah ada pengalaman nggak? Kamu dapat hoax misalnya? Ya kalau semua informasi-informasi yang ngaco-ngaco itu kan bersebaran di mana-mana lah. Memang harus dipahami bahwa tingkat literasi media kebanyakan orang itu kan tidak tinggi. Keinginan untuk melakukan self-verification, soal verifikasi juga jarang di sini. Semua pengen, apa yang dilihat udah pasti benar kan, padahal nggak seperti itu keadaannya. Dan juga dengan tren kan nama hoax, fake news, alternative facts itu kan bukan cuma fenomena Indonesia doang kan, global terjadi gitu. Jadi saya merasa bahwa polarisasi politik ini membuat orang nggak tertarik sama apa yang benar sebenarnya. Tapi orang hanya mau mendengar atau membaca apa yang mereka mau percayai. Kalau kebetulan sesuai dengan apa yang mereka percayai, oh ya betul itu. Tanpa adanya verifikasi. Jadi ya bahaya banget gitu. Filternya mestinya gimana kalau dirimu lihat? Filternya sebenarnya instrumen-instrumen hukum tadi sudah dijabarkan oleh Prof. Mahfud sebenarnya itu cukup di awal. Tapi memang kesadaran moral ini kan bahwa ada orang yang merasa gini doang, apa sih gini doang gitu. Apa-apa kok ya. Nggak bakal ketangkap. Nggak bakal ketangkap gitu. Memang harus ditangkap dulu mungkin nggak ya? Nggak ada efek jerah. Kamu juga lihatnya problemnya itu. Kayaknya kalau nggak ditangkap nggak ada efek jerahnya. Enggak, karena hoax ini kan sebenarnya rekayasa secara sistematis untuk melakukan kebohongan. Sebenarnya cirinya sederhana. Kalau beritanya itu bombastis, beritanya itu sesuatu yang melebih-lebihkan, itu pasti hoax kok. Sederhana. Hanya kita itu tidak punya kemampuan menjadi komunitas pemutus kata, tapi pengiyak kata. Maka orang-orang kita itu men-share aja beritanya tanpa dicek. Beritanya benar, tanggalnya itu benar atau tidak, siapa yang men-sharekan, dan sumbernya enggak orang kita. Tapi itu Romo, kesadaran seperti itu bahwa itu bisa diidentifikasi, itu kesadaran ada pada tingkat orang terdidik seperti kita. Orang di kampung-kampung itu langsung percaya itu. Sekarang kan orang jual sayur aja pakai itu kok, di pasar di mana. Dan berbahaya karena merusak pikiran mereka. Tapi yang menarik, Bok, penyebar hoax itu juga orang terpelajar. Nah justru itu yang menarik tadi. Banyak beberapa waktu terakhir ini, aku nggak mau milih, soalnya pemilunya udah pasti curang misalnya kayak gitu. Nah, kalau dari dirimu, Gustika, untuk ngasih tahu ke lingkunganmu, misalnya teman-teman di Youth of Indonesia, gimana sih biar nggak kemakan hoax, biar bantu juga buat ngasih tahu mana yang informasi yang benar, mana yang enggak. Kalau aku sendiri lebih aktif untuk gimana cross check sesuatu gitu. Dan mungkin seperti yang tadi Romo Beni bilang, orang tua itu bukannya saya mau sok ageist atau gimana, tapi orang tua itu mungkin belum terbiasa dengan teknologi, justru yang termakan oleh hoax-hoax seperti ini. Jadi memang ada generation gap di situ, dan itu juga sebagai anak muda kita tuh harusnya bisa
lebih gimana ya, menginformasikan orang-orang yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi tersebut. Ya, Gitu. agar kayak gap generasi tidak jadi problem, sementara pemilu ini akan sudah di depan mata besok bahkan Prof. Untuk mengatasi hoax pemilu yang bertebaran, apalagi soal pemilu pasti curang, pasti nggak akan bisa lah dipercaya hasilnya, gimana sih Prof? Iya, saya menghimbau aja bisanya kan kalau ada berita-berita yang bernada negatif tentang pemilu itu jangan sembarang disiarkan. Dicek dulu, bahkan kalau benar pun sekalian supaya disalurkan melalui institusi yang tersedia di tempat itu gitu. Jangan langsung disiarkan yang itu bisa menyebar kemana-mana jadi keributan. Saya kira kita harus mulai sadar bahwa hoax atau orang tidak ngecek dulu kebenaran sebuah berita itu sering menghancurkan kita sendiri. Gitu aja. Nah, itu caranya boleh tepuk tangan juga untuk tadi narasi dari masing-masing narasumber. Saya minta kalimat singkat aja, satu kalimat kenapa masyarakat besok harus menggunakan hak pilihnya. Sayang banget kalau nggak milih. Satu kalimat ya. Karena hak memilih itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh konstitusi. Mereka akan diperintah selama 5 tahun oleh yang dipilih hanya dengan mencoblos 5 menit. Oleh sebab itu 5 menit ini jangan dipertukarkan dengan 5 tahun. 5 menit jangan dipertukarkan dengan 5 tahun. Ya. Nasib kita itu ditentukan 5 menit. Jadi kalau Anda salah memilih pemimpin, maka masa depan Anda akan suram. Salah milih pemimpin, masa depan suram. Oke. Demokrasi yang kita nikmati sekarang itu tidak kita dapatkan dengan gratis. Itu datang pakai perjuangan, air mata, tangis, darah. Jadi cara paling mudah untuk bersyukur atas itu semua, datanglah ke TPS, gunakan hak pilih Anda, cobloslah pilihan yang paling tepat menurut Anda. Sure, thank you. Oke. Jika ingin Indonesia maju, berpartisipasilah dengan sistem yang ada, dan salah satunya adalah dengan memilih, dan itu caranya untuk membantu sistem yang ada. Kita akan bantu Republik ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Mahfud. Makasih ya. Terima kasih Prof. Mahfud. Terima kasih Friska. Thank you banget Terima kasih. Romo Beni, thank you Pak Romo. Terima kasih banyak Prof. Gustika. Terima kasih kawan-kawan di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa besok rame-rame datang ke TPS. Kita gunakan hak konstitusional kita untuk masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Saya Friska Clarissa menutup Pemilu Damai malam ini. Sampai jumpa.